Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab tafsir Al-Quran dengan kitab tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran Quran surat Al-Baqarah terakhir sampai ayat yang ke-26. Di ayat yang ke-26 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang permisalan yang telah dibuatnya. Orang-orang yang beriman mereka percaya bahwa permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar adanya. Sedangkan orang-orang kafir mereka menganggap bahwa permisalan itu adalah sebagai sesuatu yang sia-sia, tidak ada gunanya. Kemudian dengan permisalan yang dibuatnya itu Allah Subhanahu wa taala menyesatkan banyak orang dan memberi petunjuk kepada banyak orang. Kata Allah, yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Allah menyesatkan banyak pihak, banyak orang, dan dengan permisalan itu pula Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada banyak orang, banyak pihak. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala tegaskan wa may yudhillu bihi illal fasiqin. Tidak ada yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala illal fasiqin kecuali orang-orang yang fasik. Siapa orang-orang yang fasik? Bagaimana ciri-ciri mereka? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, ayat yang ke-27. Kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim, alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang fasik itu adalah mereka-mereka yang menggugurkan janjinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Min ba'di mitsaqihi, setelah janji itu ditetapkan. Janji yang ditetapkan adalah tauhid. Janji yang ditetapkan adalah tauhid. Dan pada dasarnya seluruh Bani Adam mereka telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentauhidkannya, untuk mengakui bahwasannya Allah satu-satunya Rabb, mengakui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak diibadahi.
Seperti Allah terangkan di Quran surat Al-A'raf ayat 172. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini Rabb kalian? Qalu, semua manusia, semua Bani Adam mengatakan, "Bala, syahidna." Benar wahai Rabb, dan kami menjadi saksi. Kapan perjanjian ini ditetapkan? Perjanjian ini ditetapkan sebelum manusia lahir ke dunia ini. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang menggugurkan perjanjian ini. Orang-orang yang menggugurkan perjanjian ini. Alladzina yanquduna 'ahdallah min ba'di mitsaqihi. Kemudian kata Allah, wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala. Dan mereka orang-orang fasik adalah orang-orang yang memutuskan sesuatu yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa itu? Hubungan kerabat, silaturahim. Ya. Wa yufsiduna fil ard. Dan mereka orang-orang fasik yufsiduna fil ard, selalu membuat keonaran, kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun. Merekalah orang-orang yang merugi. Rugi dunia dan rugi di akhirat. Kita lihat tafsirannya. Qala alladzina yankuthuna 'ahdallah alladzi akhadahu 'alaihim bitauhid wa tha'ah. Orang-orang fasik adalah mereka-mereka yang telah membatalkan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, perjanjian yang dimaksud apa tadi? Tauhid. Ya. Mereka adalah orang-orang yang membatalkan perjanjiannya dengan Allah, yang telah Allah ambil janji itu dari mereka, bitauhid wa ta'ah, berupa tauhid dan ketaatan. Wa qad akkadahu bi irsalir rusul. Allah Subhanahu wa taala kemudian menguatkan janji ini dengan mengutus para rasul. Wa inzalil kutub, dan menurunkan kitab-kitab. Wa yukhalifuna dinallah kaqat'il arham wa nashril fasadi fil ard. Dan mereka orang-orang fasik juga menyelisihi agama Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, kaqat'il arham, seperti memutuskan tali silaturahim, wa nashril fasad fil ard, dan menyebarkan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun fid dunya wal akhirah. Mereka lah orang-orang yang rugi di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana cirinya orang-orang yang fasik, maka paling tidak ada 3. Yang pertama, melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memutuskan silaturahim. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah untuk dihubungkan, untuk disambung. Dan yang ketiga, yufsiduna fil ard, merusak di muka bumi. Nah, selanjutnya ayat yang ke-28. Qala kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfurun? Bagaimana bisa kalian ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau bahasa kitanya, kok bisa kalian ini ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa kuntum amwatan, padahal kalian ini dulu sebelumnya tidak ada, mati. Fa ahyakum, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kalian, menghadirkan kalian di kehidupan dunia. Tsumma yumitukum, kemudian setelah itu Allah mematikan kalian. Tsumma yuhyikum, kemudian menghidupkannya kembali pada hari dibangkitkan seluruh manusia dalam kehidupan akhirat. Thumma ilaihi turja'un, dan kemudian hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalian dikembalikan. Kita lihat tafsirannya. Ayat yang ke-28 ini. Qala kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikuna wahdaniyatallahi ta'ala. Ternyata ayat ini khitabnya, pembicaraannya ditujukan kepada kaum musyrikin. Ditujukan kepada kaum musyrikin. Kaifa tunkiruna ayyuhal musyrikun wahdaniyatallah. Bagaimana bisa kalian wahai kaum musyrikin mengingkari keesaan
Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa kalian mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa bisa kalian tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala? Wa tusyrikuna bihi ghairahu fil ibadah, dan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya dalam hal ibadah. Ma'al burhanil qati' 'alaiha fi anfusikum, padahal sudah ada hujjah, sudah ada petunjuk, sudah ada dalil dalam diri kalian tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban sebenarnya. Istifhamul inkari. Istifhamul inkari, pertanyaan yang bernada pengingkaran. Allah mengingkari kaum musyrikin. Kenapa kalian ini? Hujjah, bukti, dalil sudah ada dalam diri kalian soal keesaan Allah, tapi kok malah menyekutukan Allah, malah mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Falaqad kuntum ghairu makhluqin. Padahal dulu kuntum ghairu makhluqin. Kalian bukan sebagai makhluk. Kita semua manusia dulu bukan sebagai makhluk. Ya. Tidak ada dalam lembaran cerita dalam kehidupan dunia. Tidak ada. Fa'aujadakum wa nafakha fikumul hayat. Lalu Allah mengadakan kalian. Allah adakan kita. Allah tiupkan ruh kepada kalian, kepada kita. Ruh kehidupan. Thumma yumitukum. Dengan itu kemudian kita menjadi manusia yang hidup di dunia. Ya. Setelah kita hidup di dunia, thumma yumitukum ba'da inqidha'i ajalikum allati haddadaha lakum. Kemudian Allah mematikan kalian. Ya. Mematikan kita semuanya. Ba'da inqidha'i ajalikum, setelah tiba ajal kalian, setelah tiba ajal kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma yu'idukum ahya'a. Lalu setelah mati, meninggalkan dunia, Allah Subhanahu wa taala mengulangi kehidupan itu. Artinya menghidupkan kita kembali. Yaumal ba'tsi, pada hari kebangkitan. Thumma ilaihi turja'un lil hisabi wal jaza. Lalu hanya kepadanya lah, hanya kepada Allah turja'un, kalian dikembalikan, lil hisabi wal jaza, untuk mendapatkan pembalasan dan pahala. Semua ini yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan bahwa Allah Maha Esa sendirian dalam hal ini. Dalam menghidupkan, dalam mematikan, dalam menghidupkan kembali. Ya. Dalam memberi balasan, dalam memberi pahala. Hanya Allah Subhanahu wa taala saja, dan ini sebagai bukti bahwa Allah Maha Esa. Ya. Di ayat ini Allah mengingkari perbuatan kaum musyrikin yang tidak mau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan siapapun yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada dasarnya mereka itu menolak, mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya ayat yang ke-29. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi. Semua yang ada di muka bumi. Muka bumi itu terdiri dari daratan dan lautan, pegunungan bahkan, dataran juga. Ya. Ada banyak makhluk yang hidup di dalamnya. Manusia dijadikan raja. Dijadikan apa? Raja. Semua yang ada di muka bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siapa? Untuk manusia. Kata Allah, "Huwallazi khalaqa lakum." Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian ma fil ard. Semua apa yang ada di muka bumi. Kalau Allah menciptakan semua apa yang ada di muka bumi, berarti sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa? Menciptakan buminya. Ya kan? Allah ciptakan bumi,
kemudian setelah itu Allah ciptakan segala sesuatu yang akan meramaikan bumi. Ya. Dan semua itu diperuntukkan bagi manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala sesuatu, semua hal yang ada di muka bumi. Tsumma stawa ilas sama. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala istawa ilas sama, menuju ke atas. Ya. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah menciptakan langit 7 lapis. Allah menciptakan langit 7 lapis. Sebelum menciptakan langit, Allah ciptakan apa dulu? Bumi dan isinya. Bumi Allah ciptakan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala istawa ilas sama, menuju ke tempat yang tinggi, menuju ke atas. Fasawwahunna, lalu menciptakan langit 7 lapis. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan Allah menciptakan bumi 7 lapis. Ya. Tetapi dijelaskan di akhir dari Quran surat At-Talaq. Dijelaskan di akhir dari Quran surat At-Talaq bahwa Allah juga menciptakan bumi sebanyak 7 lapis. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Allah dialah yang telah menciptakan langit 7 lapis, wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan bumi sama seperti itu. Sama seperti apa maksudnya? Sama seperti langit. Berarti langit 7 lapis diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bumi pun diciptakan sebanyak 7 lapis. Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala menyebutkan sebuah riwayat dalam kitab Al-Mu'jam dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa jarak antara satu langit dengan langit berikutnya itu 500 tahun mengadakan perjalanan. 500 tahun mengadakan perjalanan. Jarak antara satu langit dengan langit berikutnya. Ya. Karena 7 lapis langit, ya kan? Makanya ada istilah di atas langit ada langit. Langit dunia, langit lagi, langit lagi, langit lagi, terus ke atas. Jaraknya masiratu 500 am. Sejauh 500 tahun mengadakan perjalanan. Ini dalam riwayat Ibnu Mas'ud. Nah. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi baru kemudian menciptakan langit itu sebagai sebuah pembelajaran bahwa kita manusia kalau membuat bangunan jangan langsung membuat bangunannya, tapi harus bikin apanya dulu? Pondasi dulu. Bikin pondasi dulu baru bikin bangunan. Jangan ujug-ujug langsung masang genting, ari pondasina mana? Mal bisa, ya. Ini sudah fitrah manusia kan? Pada akhirnya begitu. Kita bangun apapun, bikin pondasi dulu yang kuat, baru setelah itu bikin bangunan ke atas. Allah Subhanahu wa taala ketika mau menciptakan langit, maka Allah ciptakan apa? Bumi terlebih dahulu. Bumi ini layaknya pondasi. Ya. Ciptakan bumi, baru kemudian ciptakan apa? Langit. Jadi itu hikmahnya. Sebagai sebuah pelajaran bagi kita semuanya. Nah. Qala wa huwa bikulli syai'in alim. Di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Kita lihat tafsirannya. Ayat yang ke-29. Allahu wahdahu alladhi khalaqa li ajlikum kulla ma fil ardi minan ni'ami allati tantafi'una biha. Allah dialah satu-satunya alladhi khalaqa li ajlikum, yang telah menciptakan untuk kalian semua kulla ma fil ardi, semua yang ada di muka bumi.
minan ni'ami, dari kenikmatan-kenikmatan, allati tantafi'una biha, yang kalian dapat mengambil manfaat dengannya. Ada tanah, ada air, daratan, ya, lautan, udara, subhanallah, pegunungan, semuanya sangat bermanfaat bagi manusia. Nah. Thumma qasada ila khalqis samawat. Kemudian setelah itu Allah menuju kepada penciptaan langit-langit. Fasawwahunna sab'a samawat. Lalu Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit itu menjadi 7 lapis. Ya. Allah ciptakan langit 7 lapis. Dan seperti yang kita sampaikan tadi, bumi pun diciptakan sebanyak 7 lapis. Dalilnya di akhir Quran surat At-Talaq. Ada berapa ayat Quran surat At-Talaq? Sudah sampai surat At-Talaq, ada berapa ayat Quran surat At-Talaq? Naam? Masa belum sampai Quran surat At-Talaq? Ada berapa ayat Quran surat At-Talaq? Yang bisa jawab dapat hadiah nih. Lumayan, Masya Allah nih. Nggak, santri. Ada berapa ayat Quran surat At-Talaq? Naam? Siapa? Ya. 12 ayat. Ahsanta. Antum dapat hadiah. Nanti hadiahnya lah, insyaallah. Hadiahnya soalnya harus dilihat dulu, bisi yang keluar kegedean gitu kan. Baik. Di akhir Quran surat At-Talaq ayat yang ke-12 berarti ya. Itu dalil bahwa Allah menciptakan bumi 7 lapis. Nah. Qala wa huwa bikulli syai'in alim. Dia Allah Subhanahu wa taala Maha tahu atas segala sesuatu. Fa ilmuhu subhanahu muhitun bi jami'i ma khalaqa. Maka ilmunya Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh yang telah diciptakannya. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Qala wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah semua ayat yang diawali dengan kata idh, ya, wa idh qala wa idh ta'adzana rabbukum. Banyak sekali ayat-ayat yang diawali dengan kata idh, itu artinya uzkur, ingatlah. Ya. Wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika Rabbmu berkata lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Qalu, maka para malaikat saat itu berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah engkau ya Rabb akan menciptakan di muka bumi kaum yang selalu melakukan kerusakan, wa yasfikud dima'a, dan menumpahkan darah? Para malaikat merasa khawatir. Wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak, padahal kami, kata para malaikat, kami adalah makhlukmu yang senantiasa mensucikanmu dengan memujimu, ya, dan menyanjungmu, selalu bertasbih kepadamu. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Namun jawaban Allah Subhanahu wa taala adalah inni a'lamu ma la ta'lam. Sesungguhnya aku sangat tahu, aku lebih tahu dari apa-apa yang kalian tidak ketahui. Nah, tafsiran dari ayat ini, ayat yang ke-30, qala wadhkur ayyuhar rasul, ingatkan wahai rasul, linnasi, kepada manusia. Ingatkan kepada manusia, artinya coba bangkitkan memori mereka, ya. Bangkitkan memori manusia, ingatkan.
Karena manusia itu memang butuh diingatkan, ya kan? Kebanyakannya lupa, ya. Makanya ada istilah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu letaknya kesalahan dan lupa. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'idh, ingatkan oleh wahai Rasul kepada manusia. Hina qala rabbuka lil malaikah, ketika Rabbmu dulu berkata di hadapan malaikat. Kenapa manusia butuh untuk diingatkan? Agar mereka selalu bersyukur. Agar mereka selalu bersyukur atas limpahan karunia, nikmat, rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Ya. Ketika Rabb berkata kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi qauman yakhlifu ba'dhuhum ba'dha li'imaratiha." Sesungguhnya aku akan menciptakan di muka bumi ini suatu kaum yahlifu ba'dhuhum ba'dha, yang akan datang secara bergantian. Yang akan datang secara bergantian. Di mana sebahagian mereka menjadi pengganti bagi sebahagian yang lain, bergenerasi. Ya. Li'imaratiha, untuk apa? Untuk meramaikan bumi. Untuk meramaikan bumi. Qalat, maka para malaikat mendengar itu dulu berkata, "Ya Rabbana, wahai Rabb kami, alimna wa arshidna mal hikmah fi khalqi haula." Beritahukan kepada kami, wa arshidna, dan beri arahan kami, mal hikmatu fi khalqi haula, apa hikmah di balik penciptaan mereka. Ma'anna min sya'nihim al-ifsad fil ard, padahal mereka, kaum yang engkau sebutkan itu adalah kaum yang kebiasaannya merusak di muka bumi, wa iraqatid dima, dan selalu menumpahkan darah, zulman wa udwanan, dengan penuh kezaliman dan permusuhan. Kalimat yang disampaikan oleh malaikat ini seolah-olah memberikan sebuah isyarat bahwa di muka bumi sudah ada kehidupan sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Iya. Seolah-olah memberikan isyarat bahwa di muka bumi itu sudah ada suatu kaum yang hidup sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Karena ketika Allah mengatakan kepada para malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah suatu kaum di muka bumi, maka para malaikat mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan kaum yang suka melakukan kerusakan, menumpahkan darah?" Ini sekali lagi seolah memberikan isyarat bahwa sebelum Adam alaihi salatu wassalam ada kehidupan dan ada suatu kaum yang hidup di muka bumi. Tetapi kalau kita cari riwayat dalil dari Al-Quran dari awal sampai akhir tidak diketemukan. Tidak diketemukan Allah memberikan penjelasan bahwa ada suatu kaum yang hidup di muka bumi ini sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Enggak ada riwayatnya. Dalam sunnah juga sama, enggak ada riwayatnya yang menjelaskan bahwa ada suatu kaum yang hidup bertempat tinggal di muka bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam. Enggak ada keterangannya baik dalam kitab maupun dalam as-sunnah. Yang ada adalah penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh sebagian ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in. Dari kalangan sahabat dan tabi'in seperti riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Jarir dalam tafsirnya dari sahabat Ibnu Abbas, ya, bahwa yang paling pertama awalul makhluk fil ard, makhluk yang pertama hidup di muka bumi adalah al-jin. Adalah apa? Al-jin, jin. Fa'afsadu fiha, kemudian mereka merusak bumi. Merusak bumi. Wa asfaku dima, lalu mereka menumpahkan darah. Wa qatala ba'dhuhum ba'dha, dan sebagian mereka membunuh sebagian yang lainnya. Kata sahabat
Ibnu Abbas, seperti disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Ini satu riwayat. Datang lagi riwayat yang lain yang mengatakan tidak ada sama sekali suatu kaum yang tinggal di muka bumi sebelum Adam alaihissalam. Pembahasan soal ini bukanlah pembahasan yang begitu penting ya, untuk kita kaji. Karena riwayat dari Al-Quran juga tidak ada, riwayat dari hadis Nabi SAW juga tidak ada. Yang pasti, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, mengandung dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama memang ada, makhluk yang diciptakan sebelum Adam, ya, yang hidup di muka bumi. Kemungkinan yang kedua memang tidak ada. Toh khalifah yang dimaksud di sini adalah kaum yang apa tadi? Yakhliq ba'dhum ba'dha, yang akan datang secara bergantian, di mana sebagiannya menjadi penerus bagi sebagian yang lainnya. Ya. Nah, jadi intinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan suatu kaum ya di muka bumi yang nanti akan datang secara bergantian, ya. Datang secara bergantian, bergenerasi untuk meramaikan apa? Dunia. Dan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penciptaan Adam, ya. Yang dimaksud oleh Allah adalah penciptaan Adam yang kemudian diikuti dengan keturunannya. Ya. Kita semua manusia. Nah, qala wa nahnu tawa'a amruka. Sedangkan kami, kata para malaikat, kami senantiasa taat kepada perintahmu. Wa nunazzihuka at-tanziha allaik bihamdika wa jalalika. Dan mensucikanmu dengan sesuatu yang laik, yang pantas. Bihamdika wa jalalika, dengan pujianmu dan keagunganmu. Wa numajjiduka, dan kami, kata para malaikat, numajjiduka, senantiasa memuliakanmu, bikulli sifatil kamal wal jalal, dengan segala sifat yang sempurna dan agung. Namun para malaikat tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa taala ketahui. Maka qala Allahu lahum, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku maha tahu, aku lebih tahu dari segala hal yang kalian tidak ketahui. Minal maslahatir rajihati fi khalqihim, terkait dengan maslahat yang besar dalam penciptaan kaum tersebut. Ya. Jadi di balik penciptaan kaum, dalam hal ini manusia yang meramaikan bumi, itu ada hikmah. Nah, dan disebutkannya ayat ini sekali lagi agar kita sebagai manusia, sebagai kaum yang dimaksud itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berikut ayat yang ke-31, qala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-mala'ikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama Adam al-asma'. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kaum yang dimaksud, dan itu ternyata siapa? Siapa? Adam. Ya, Adam. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengajari berbagai macam ilmu kepada Adam, berbagai macam pengetahuan kepada Adam. Wa 'allama Adam al-asma'. Allah mengajarkan kepada Adam al-asma'a kullaha, semua nama-nama yang menyangkut berbagai hal. Tsumma aradahum 'alal malaikati, kemudian nama-nama itu diajukan kepada para malaikat. Faqala anbi'uni, kata Allah kepada para malaikat, anbi'uni bi asma'i haula, tolong sebutkan nama-namanya ini, apa saja. In kuntum shadiqin, jika kalian termasuk orang-orang yang jujur. Jadi Allah Subhanahu wa taala hendak melebihkan Adam
yang telah diciptakannya, yang nantinya keturunan-keturunannya ini akan meramaikan muka bumi dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya, Allah ajari dulu Adam ilmu tentang berbagai hal. Kemudian setelah itu ditanyakan kepada para malaikat. Coba kalau kalian benar-benar jujur, kalau kalian benar-benar tahu, sebutkan apa saja nama-namanya. Dan ternyata para malaikat tidak mengetahuinya. Jadi ini maksudnya adalah Allah hendak mengangkat, melebihkan Adam di atas para malaikat dengan apa? Pengetahuan, dengan ilmu. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal kalau begitu? Manusia atau malaikat? Manusia atau malaikat yang lebih afdal? Hah? Manusia atau malaikat yang lebih afdal? Manusia atau malaikat yang lebih afdal? Ada santri yang sudah tahu jawabannya. Ya. Yang lebih afdal adalah kalau di muka bumi manusia. Kalau di langit para malaikat. Selesai. Ya. Gak bisa kita bilang, oh ini secara mutlak manusia lebih afdal daripada para malaikat. Dah. Di muka bumi yang lebih afdal adalah siapa? Manusia. Di langit yang lebih afdal adalah malaikat. Selesai? Baik. Nah, kita lihat tafsirannya. Tafsiran dari ayat ini. Ayat yang ke-31. Wa bayanan li fadli Adam alaihi salam allamahullahu asma'al asya'a kullaha. Untuk menjelaskan keutamaan Adam alaihi salam di hadapan para malaikat, ya. Allamahullahu asma'al asya'a kullaha. Allah mengajarinya nama-nama semuanya menyangkut berbagai hal. Tsumma 'arada musammayatiha 'alal malaikati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya ajukan pertanyaan kepada para malaikat. Soal apa nama-namanya? Qailan lahum. Allah berkata kepada mereka, akhbiruni bi asma'i haula'il mawjudat. Beritahukan kepadaku bi asma'i haula'il mawjudat, perihal nama-nama yang ada di hadapan kalian ini. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Jika kalian merasa benar fi annakum aula bil istikhlaf fil ardi minhum. Jika kalian mengaku paling benar dan paling berhak untuk menjadi khalifah di muka bumi daripada mereka. Ya. Maksudnya daripada Adam dan keturunannya. Ya. Karena tadi para malaikat merasa khawatir kan, mengapa engkau mau menciptakan kaum yang suka berbuat apa? Kerusakan. Mengapa tidak kami saja? Mengapa tidak engkau jadikan kami saja sebagai khalifah di muka bumi? Kalau kami sudah terbukti sebagai makhluk yang taat kepadamu, selalu bertasbih kepadamu, selalu memujimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwa kaum yang hendak diciptakannya di muka bumi dalam artian adalah Adam, dimulai dari Adam, ternyata lebih afdal, lebih utama. Dengan apa? Dengan pengetahuan, dengan ilmu. Ya. Maka yang menjadi pembeda dalam segala sesuatu adalah apa? Ilmu. Model bisa sama, bentuk bisa sama, wajah bisa sama, tapi soal pengetahuan maaf saja berbeda. Ada subhanallah dua orang ya, betul-betul mirip karena kembar, ya kan? Nyaris tak bisa dibedakan mana kakaknya, mana adiknya. Mirip. Betul-betul mirip. Yang membedakan ternyata mungkin soal apa tadi? Ilmu, soal pengetahuan. Kakaknya pengetahuannya Masya Allah, adiknya pengetahuannya ya masih di bawahnya. Ya. Jadi yang menjadi pembeda dalam segala sesuatu adalah apa? Ilmu. Ilmu pengetahuan. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina
la ya'lamun. Katakanlah apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Beda. Bukan soal ilmu agama saja, ini sudah jelas. Sampai pun dalam ilmu dunia akan jelas juga kelihatan perbedaannya, mana yang punya keahlian dengan mana yang tidak. Ya. Hanya bedanya kalau ilmu dunia tidak dipelajari saja sudah bisa insyaallah. Ya. Tapi kalau ilmu agama, kalau tanpa dipelajari nggak akan pernah bisa. Kalau ilmu dunia mah cuma lihat begini aja, insya Allah bisa. Lihat orang yang ngebongkar motor, alah, ya kan selesai, nggak akan lama, 5 menit lah tinggal ku palu, jebrot, hancur. Ini misalnya, gitu kan? Gampang ilmu dunia, tinggal dilihat, diperhatikan, bisa. Tidak butuh waktu yang cukup lama. Ya. Seseorang tidak punya keahlian bangunan, tapi karena setiap harinya tuntutan, ya, untuk ikut bekerja, ya pada akhirnya tahu juga, ya kan? Tahu jenis-jenis paku, tahu meteran, tahu semua, tahu bagaimana cara ngaduk yang benar. Kalau kurang cai mah kurang liket, ya kan? Tahu, semuanya tahu. Karena apa? Karena seperti itu. Ini dalam hal ilmu dunia. Tapi kalau ilmu agama, maaf saja, nggak bisa seperti itu. Ilmu agama mesti dipelajari. Kalau tidak dipelajari nggak akan bisa. Antum sejak kecil belajar Al-Quran. Sekarang bisa. Kalau tidak belajar, mual bisa. Tapi kaya lagi baca Al-Quran. Ya. Ya kan? Makanya tidak heran kalau ada orang usianya sudah 40 tahun, 30 tahun, bahkan 50 tahun belum bisa baca Al-Quran. Kenapa? Karena belum pernah belajar Al-Quran. Tidak bisa dengan sendirinya, walaupun dia bergaul dengan orang-orang yang sudah hafid Al-Quran bahkan. Ari gaul nama dengan orang-orang yang suka membaca Al-Quran, bahkan dengan orang-orang yang hafal Quran. Tapi karena dia tidak belajar, dia tidak bisa. Beda dengan ilmu dunia. Kita bergaul dengan tukang tambal ban. Wah, bisa insya Allah. Bahkan bisa jadi melebihi si tukang tambal ban itu kemahirannya. Ya. Kalau yang sudah bertahun-tahun bekerja jadi tukang tambal ban, menyelesaikan satu ban itu menghabiskan waktu 10 menit. Kita yang memang bertahun-tahun berteman dengan dia bisa menyelesaikan tambal ban dalam waktu 3 menit. Atau bahkan 5 menit. Ini ilmu dunia. Ini ilmu apa? Ilmu dunia. Jadi bukan hal yang susah mendapatkan ilmu dunia, mah gampang, cetek. Ya, enggak susah. Yang susah itu ilmu apa? Ilmu din, ilmu agama. Butuh dipelajari, butuh konsentrasi, butuh benar-benar fokus. Kalau tidak fokus, gagal sudah. Ya, enggak bisa. Kalau ilmu dunia mah tuh bari gogoleran enggak bisa, ya kan? Hari gogoleran bisa. Berhitung berapa kali berapa, alah, cana kalkulator selesai. Apapun bisa ditanyakan kepada Google, selesai. Ilmu dunia, ilmu agama enggak bisa. Harus dipelajari dengan benar, sungguh-sungguh, membutuhkan waktu. Ya. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.